Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Adam Malik dari Prodi Perdagangan Internasional dengan NIM 22579.005. Saya akan mempresentasikan tugas yang diberikan oleh dosen saya, yaitu ada sebuah soal yang saya akan jawab pertanyaannya. Sebelum masuk kepada soal tersebut, saya akan membacakan tentang evaluasi tarifikasi perdagangan internasional. Tarifikasi perdagangan internasional telah berkembang secara signifikan sepanjang sejarah. Perubahan ini dipengaruhi oleh berbagai faktor termasuk perkembangan ekonomi, politik, dan teknologi. Kita langsung masuk saja. Itu yang pertama, sejarah tarifikasi perdagangan internasional, yaitu ada 3. Yang pertama, zaman pertengahan. Sistem perdagangan internasional pada zaman ini masih terbatas. Tarifikasi digunakan untuk melindungi industri lokal dan pengumpulan pendapatan untuk pemerintah. Yang kedua, era kolonial. Kekuatan kolonial menerapkan sistem tarifikasi yang menguntungkan mereka sendiri, seringkali mengurus sumber daya dan menindas perdagangan di koloni. Yang ketiga, ada revolusi industri, mendorong perkembangan perdagangan internasional dan munculnya sistem tarif proteksionis untuk melindungi industri-industri yang berkembang. Selanjutnya, adapun perkembangan tarif pada abad ke-20 dan abad yang ke-19, yaitu pada abad ke-19. Yang pertama, perjanjian perdagangan internasional mulai berkembang mendorong pengurangan tarif dan liberalisasi perdagangan. Yang kedua, adapun Perang Dunia I dan II meningkatkan tarif dan proteksionisme sebagai strategi untuk mendukung ekonomi dalam masa perang. Adapun pasca Perang Dunia yang kedua, terjadi upaya global untuk mengurangi tarif dan mempromosikan perdagangan bebas melalui organisasi seperti GATT dan WTO. Adapun perbandingan dari jenis-jenis tarif, yang pertama ada tarif ad valorem. Dihitung sebagai persentase dari nilai barang yang impor, lebih fleksibel dan mudah diterapkan. Adapun yang kedua, tarif spesifik, ditetapkan sebagai jumlah tetap per unit barang dan yang impor, lebih mudah diprediksi dan stabil. Adapun tarif gabungan. Tarif gabungan yaitu menghubungkan tarif ad valorem dan tarif spesifik menjadi satu dan memberikan fleksibilitas dan dapat menyesuaikan dengan berbagai jenis barang. Adapun salah satu juga tarif yang namanya tarif preferensial. Tarif ini tarif yang lebih rendah yang diberikan kepada negara-negara tertentu seperti negara-negara yang berkembang. Contohnya negara kita Indonesia, termasuk negara-negara yang berkembang. Adapun dampak-dampak dari tarifikasi terhadap ekonomi global, yaitu ada 4. Yang pertama, proteksionisme. Yang kedua, efisiensi. Yang ketiga, perubahan sektor industri. Yang keempat, hubungan internasional. Sedikit saya jelaskan, yaitu yang pertama, proteksionisme, yaitu adalah meningkatkan harga suatu barang dan mengurangi sebuah persaingan yang dapat menghambat pertumbuhan suatu ekonomi yang ada di negara berkembang atau di negara kita. Yang kedua, adapun efisiensi ekonomi. Efisiensi ekonomi yaitu tarif terdapat distorsi
pasar yang mengurangi efisiensi alokasi sumber daya ini. Yang ketiga, perubahan struktur industri, yaitu pada perubahan struktur industri, tarif dapat mendorong perkembangan industri yang domestik, tetapi juga dapat menghambat inovasi dan budaya saing global yang ada di dunia. Contoh pada gambar yang di samping. Yang keempat, itu ada hubungan internasional, yaitu tarif dapat memicu konflik dari suatu negara yang ada perdagangan pada perang tarif antar negara. Adapun tantangan dan peluang dalam menerapkan tarifikasi yang terjadi abad ke-21, yaitu ada 4. Itu ada globalisasi, perubahan teknologi, keberlanjutan, dan kesepakatan perdagangan internasional. Pada keempat ini saya akan jelaskan pertama, yaitu globalisasi, yaitu meningkatkan perdagangan internasional dan persaingan global yang membuat penerapan tarifikasi yang menjadi lebih kompleks. Sedangkan yang perubahan teknologi, pada perkembangan teknologi seperti e-commerce dan rantai pasokan global yang lain mengharuskan penyesuaian strategi tarifikasi. Lalu yang ketiga, keberlanjutan, peningkatan kesadaran terhadap dampak lingkungan dan sosial. Perdagangan internasional dapat mendorong munculnya sebuah tarifikasi berbasis keberlanjutan. Sedangkan pada yang keempat ini, itu kesepakatan perdagangan internasional. Organisasi seperti WTO dapat memainkan peran penting dalam mengatur dan mengordinasikan penerapan tarifikasi yang ada di tingkat global. Selanjutnya ada pun dampak strategi tarifikasi terhadap ekonomi domestik dan hubungan perdagangan internasional, yaitu ada 3. Yang pertama, proteksionisme. Yang kedua, liberalisasi perdagangan. Yang ketiga, konflik perdagangan. Yang pertama itu proteksionisme, memperkuat industri domestik tetapi dapat menghambat inovasi dan daya saing suatu global. Biasa yang sering terjadi pada suatu perdagangan yang ada di negara kita ini atau yang negara-negara berkembang yang ada di dunia. Adapun liberalisasi perdagangan, meningkatkan efisiensi ekonomi atau mendorong sebuah pertumbuhan dan inovasi, tetapi dapat juga menyebabkan persaingan yang lebih ketat antar suatu perdagangan dunia atau negara. Yang ketiga, adapun konflik perdagangan. Tarif dapat memicu perang tarif dan konflik perdagangan antar negara ini atau antar perdagangan. Adapun tantangan dan peluang tarifikasi di era globalisasi, yaitu ada 4, yaitu persaingan global, perubahan teknologi, keberlanjutan, dan kerjasama internasional. Pada persaingan global ini, yaitu kita dapat meningkatnya persaingan global membuat penerapan tarifikasi semakin kompleks. Sedangkan yang kedua, perubahan teknologi. Perkembangan teknologi seperti e-commerce dan rantai pasokan global mengharuskan penyesuaian strategi tarifikasi. Sedangkan yang ketiga ada pun yang judul berkelanjutan, peningkatan kesadaran terhadap dampak lingkungan dan sosial perdagangan internasional mendorong munculnya tarifikasi berbasis berkelanjutan. Adapun yang terakhir, kerjasama internasional.
Organisasi seperti WTO memainkan peran penting dalam mengatur sebuah dan mengorganisasikan penerapan tarifikasi di tingkat global. Adapun perspektif masa depan tarifikasi perdagangan. Masa depan tarifikasi perdagangan internasional diperkirakan akan harus berkembang karena faktor-faktor yang seperti globalisasi, yaitu contohnya globalisasi yang ada perubahan teknologi dan berkelanjutan akan membentuk lengkap perdagangan global dan mempengaruhi strategi tarifikasi yang ada di masa depan nanti. Dan juga sangat perlu peran sebuah organisasi internasional seperti WTO yang akan sangat penting dalam suatu perdagangan karena mengatur dan mengorganisasikan sebuah penerapan tarifikasi yang ada di tingkat global. Sangat berpengaruh dalam sebuah perdagangan antar negara. Mungkin itu sedikit penjelasan dari saya. Maaf jika ada banyak kesalahan kata dan lain-lainnya. Terima kasih. Saya atas nama Muhammad Adam Malik dari Prodi Perdagangan Internasional. Saya tutup. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.